Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvida Zarotun Nadia dari kelas PAI 4C nomor absen 10 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Baik, di sini saya akan menyampaikan hadis yang ke-8 yaitu tentang tidak boleh dengki kecuali pada dua hal. Nah, salah satu akhlak tercela yaitu akhlak tercela yang harus dijauhi oleh umat muslim yaitu hasud atau iri dengki, misalnya iri kepada teman yang memiliki sesuatu yang baru atau iri kepada teman atau tetangga yang memiliki jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Namun Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya menjelaskan bahwa ada dua orang yang kita itu boleh iri kepada mereka. Nah, siapa sajakah mereka tersebut? Dalam hadis tersebut merupakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada ila fitnataini rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada rasa dengki kecuali pada dua hal. Yang pertama, orang yang diberikan Allah harta dan ia menggunakannya dengan baik. Dan yang kedua, orang yang diberikan al-hikmah kepada Allah dan ia berperilaku sesuai dengannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda memperbolehkan untuk iri kepada dua orang. Nah, dua orang tersebut adalah yang pertama, orang yang memiliki harta atau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya dan memanfaatkannya dengan baik, tidak untuk berfoya-foya dan berlebih-lebihan yang menyebabkan mandharat, tetapi ia memanfaatkan hartanya untuk bertasaruf atau mentasarufkan hartanya dalam hal-hal kebaikan, misalnya untuk menafkahkan keluarganya, untuk menolong orang lain dan bersedekah. Maka dari itu kita itu harus memiliki rasa iri kepada mereka karena mereka memiliki sifat yang mulia. Lalu yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia mampu untuk memanfaatkan dan mempergunakan ilmu tersebut dengan mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah itu tidak untuk dimanfaatkan untuk membohongi orang-orang atau tidak digunakan atau tidak disimpan sendiri, tidak digunakan, tetapi orang yang memiliki ilmu tersebut itu menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat pasti ia itu akan tidak hanya menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi untuk orang lain juga, begitu. Jadi hal ini juga kita itu harus iri kepada mereka karena apa? Karena memiliki sifat yang mulia seperti itu. Nah, demikianlah Nabi Muhammad SAW, beliau membolehkan umatnya untuk iri kepada orang yang dermawan dan bijaksana dalam menggunakan harta yang diberikan oleh Allah dengan sebaik mungkin. Lalu yang kedua, iri kepada orang yang memiliki atau memanfaatkan ilmunya untuk orang lain dan dirinya sendiri. Jadi memanfaatkan ilmunya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain. Jadi iri itu kan hal yang tercela dan harus dijauhi. Tetapi di dalam hati tersebut ternyata ada dua hal orang yang kita itu harus iri kepada orang tersebut karena orang tersebut memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Jadi kita itu sebagai manusia, kita itu harus memiliki keinginan. Kita itu tidak hanya iri kepada sesuatu hal-hal yang berbau harta atau berbau dunia, tetapi kita itu harus iri kepada hal-hal tersebut tadi, memanfaatkan ilmu dengan baik, memanfaatkan harta dengan baik, karena hal tersebut itu baik untuk kita lakukan, perlu atau wajib kita iri kepada orang yang seperti itu. Jangan iri hanya untuk harta saja, iri kepada jabatan orang itu tidak penting menurut saya. Menurut saya yang terpenting kita itu harus iri yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Kita itu harus memiliki keinginan atau iri kepada
sesuatu yang baik-baik seperti itu tadi, memanfaatkan ilmu dan memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.